Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sinja Entertain dengan saya Ocu. Gimana kabarnya? Apa masih suka datang ke kondangan tanpa membawa amplop? Tolong lanjutkan hidup anak kos dan kaum BPJS. Kali ini Ocu akan membahas film pertarungan kungfu yang Ocu yakini banyak dari kalian yang tidak mengetahui film sebagus ini. Berlatar pada tahun 1903 yang dimana kita semua masih berada di dalam lato-lato kakek buyutnya kita semua. Mengisahkan tentang ibu kota Cina yakni Shanghai menjadi tujuan bagi semua orang untuk bisa hidup sukses. Seorang pria dari kampung ini pun juga berniat untuk pergi merantau. Dan ibunya berpesan kepadanya agar jangan pernah sekalipun untuk menggunakan tinju tangan kanannya. Di ibu kota, godaan terhadap jabatan, uang, dan wanita membuat semua orang terjebak dalam hukum rimba yang berteman dengan kematian. Ia pun bersahabat dengan seorang pemuda di ibu kota yang mempunyai ilmu bela diri di atas rata-rata. Apakah mereka mampu melawan kuatnya elit asing? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Seperti biasa bagi kalian penonton biadabku yang kasihan melihat saya ngedit sendiri berhari-hari, silakan subscribe, like, dan komen agar video ini direkomendasikan oleh YouTube dan trending 100 juta views. Amin. Bagi kalian yang masih malas tekan tombol subscribe, serius Ocu nanya sama kalian, tunggu apa lagi sih? Tunggu Dajjal keluar dulu baru subscribe. Tanpa berbacot berlama-lama lagi, saya pun juga kebelet, langsung saja inilah alur cerita filmnya. Berlatar pada tahun 1903, di dalam sebuah kapal banyak berisikan orang-orang yang ingin merantau ke ibu kota Shanghai untuk mengubah nasibnya. Meskipun mereka tahu bahwa Shanghai merupakan kota yang kuat akan bertahan hidup dan yang lemah akan pulang tinggal nama. Lalu kita diperlihatkan dengan seorang gadis yang hendak memakan ubi karena pada saat itu basreng, bakso cuangki, dan martabak belum ditemukan. Lalu seorang pria hendak merebut ubi tersebut dan tiba-tiba... Ya, pria yang membogem preman tersebut ialah Ferdi, bintang film kita yang juga ingin merantau ke Shanghai untuk mengubah nasib. Tidak terima dengan bogeman Ferdi, para preman ini pun mengeroyok Ferdi. Di saat hendak melepaskan pukulan tinju tangan kanannya, Ferdi teringat pesan ibunya yang mengatakan, "Ferdi, tanganmu ini memiliki kekuatan ulti badang level 15. Maka ibu pasangkan gelang di tanganmu supaya kamu dapat mengingat ibu ketika kamu emosi. Dan ketahuilah anakku, gelang ini adalah gelang warisan leluhurmu yang dibeli kakekmu di TikTok Shop, tidak pakai kupon gratis ongkir. Mahal nak." Teringat pesan ibunya di kampung dan takut dimarahi, maka Ferdi pun tidak jadi mendaratkan pukulan tinju badangnya. Ferdi dan rombongan telah sampai di ibu kota Shanghai. Karena kegirangan hatinya yang tidak pernah melihat bangunan yang tinggi, ia pun berlari dan menabrak seorang wanita yang sedang mengumpulkan cuan dari pertunjukannya. Maka wanita itu pun berkata, "Jancuk kau Ferdi." Setelah itu, Ferdi dan temannya pun menuju tempat penampungan khusus orang yang baru merantau. Rusun ini pemiliknya bernama Guru Bing. Sahabat Jackie Chan ini merupakan pemilik rusun yang baik. Ketika penyewa rusun belum dapat pekerjaan, ia tetap memberikan tempat tinggal dan memberikan makan malam kepada kaum pengangguran. Sangat berbeda sekali dengan bapak kos saya yang kikir dan mempunyai mulut bakbon cabai level 100. Pedas. Dan di rusun tersebut, Ferdi bertemu dengan wanita yang ditabraknya tadi. Ternyata dia adalah anaknya Guru Bing, sang pemilik rusun. Karena awal pertemuan mereka kurang begitu baik, tentu saja wanita yang bernama Rosna ini selalu memasang wajah bak ular piton yang mengerikan terhadap Ferdi. Saat Ferdi lagi makan bubur ayam khas Bandung, temannya yang bernama Budung ini mengajak Ferdi untuk melihat keindahan kota Shanghai pada malam hari. Lalu Budung menceritakan bahwa kota ini dipimpin oleh 4 orang dari geng Partu alias Partai Tua yang bernama Lambo, Abil, Alif, dan Bu Age. Lalu keadaan berubah semenjak kedatangan pemuda yang bernama Longki. Ia memiliki ilmu bela diri yang mampu membuat geng Partu memberikan setengah wilayah kekuasaan kepada dirinya. Longki ini terkenal dengan julukan tidak ada yang mampu bertahan dari 10 serangannya.
Malam pun tiba, Ferdi, Budung, dan teman mereka lainnya sedang asik bergibah akbar. Tiba-tiba mereka dikagetkan dari sebuah tempat ajib-ajib yang dimana terlihat seorang dilempar dari atas sampai innalillahi. Merasa kepo dengan kejadian tersebut, Ferdi dan temannya masuk untuk mencari tahu. Ternyata itu adalah ulah Longki yang sedang menantang salah satu anggota geng Partu yang bernama Bu Ageh untuk bergelut dengan taruhan jika Longki menang, maka tempat ajib-ajib tersebut menjadi milik Longki dan pertarungan pun terjadi. Ya, begitulah cara Longki merebut kekuasaan dan tempat yang bisa menghasilkan cuan. Di sana juga berada salah satu anggota geng Partu lainnya yang bernama Abil. Akan tetapi karena ia menyadari kemampuan Longki, ia pun hanya berdiam diri dan tak mau ikut campur meski tepat di depan matanya temannya Bu Ageh telah innalillahi. Kita beralih ke markasnya geng Partu yang dimana Lambo, Abil, dan Alif sedang bergibah membicarakan Bu Ageh yang telah berlatih jurus kebatinan selama 20 tahun dengan mudahnya dikalahkan oleh Longki. Mereka bertiga pun mengatur rencana agar tidak berakhir seperti Bu Ageh. Keesokan harinya, Budung pun mengajak Ferdi untuk mencari pekerjaan di sebuah perusahaan teh kantong Bundar Sari Murni yang rasanya enak sekali. Budung menemui supervisornya dan mengatakan bahwa Ferdi bukanlah orang biasa, bahkan tenaganya sama seperti 4 orang pria dewasa sekaligus. Maka supervisor pun menyuruh Ferdi untuk membuktikannya dengan tanding adu panco. Semua karyawan telah dikalahkan oleh Ferdi dengan mudahnya. Lalu datanglah manajer perusahaan teh tersebut juga ingin membuktikan kekuatan Ferdi dengan perjanjian. Jika Ferdi mampu bertahan selama 3 menit, maka manajer akan mempekerjakan Ferdi dan teman-temannya. Berhasil menang dari manajer meskipun ia dicurangi, lalu Ferdi dan teman-temannya pun diterima bekerja di sana. Mereka pun pulang dengan perasaan yang penuh bahagia. Pada malam hari saat di rusun ketika Ferdi hendak bobok, temannya pun memanggil dirinya untuk memberitahukan sesuatu. Temannya ini mengatakan pada saat di gudang teh tadi ternyata isinya bukanlah teh celup kantong Bundar Sari Murni yang rasanya enak sekali, melainkan isinya adalah narkoboy jenis opium. Lalu dia menawarkan kepada Ferdi tutorial cara agar cepat kaya dengan jadi pengedar. Tentu saja Ferdi yang takut api neraka ini menolak keras tawaran haram tersebut. Dan Ferdi meminta temannya ini agar dapat mengembalikan narkoboy itu ke tempat semula. Saat Ferdi lagi makan mie sukses isi 2, ia pun dihampiri oleh Rosna untuk meminta maaf. Karena selama ini Rosna menganggap semua laki-laki itu sama saja. Hal ini dilakukan Rosna karena Ferdi sudah diterima bekerja, bahkan ia juga berhasil membantu teman sepenganggurannya di rusun dan tak jadi beban guru Bing lagi. Makan malam pun telah usai, tiba-tiba datanglah manajer ke rusun untuk mencari tahu siapa pelaku yang telah mencuri opiumnya. Ia meminta agar semua buruh dapat mengaku dan mengembalikannya secara jujur. Jika tidak, ia akan menempuh jalur kekerasan. Karena tidak ada yang mengaku, maka manajer menarik dan akan membunuh seorang gadis kecil. Tiba-tiba guru Bing datang menyelamatkan dan memberi pelajaran kepada manajer. Karena bertindak layaknya seorang pengecut. Dengan segera manajer pun pergi. Merasa kesal dengan perbuatan manajer yang rela akan membunuh seorang gadis kecil hanya karena barang haram tersebut, Ferdi pun pergi menemui manajer di gudang dan mengembalikan opiumnya. Manajer pun berkata, meskipun ia membunuh semua orang yang ada di rusun, hal itu tidak akan sebanding dengan harga 1 paket opium. Mendengar hal tersebut dan merasa nyawa orang Kismin tidak ada harganya, maka Ferdi pun meratakan mereka semua.
Melihat bahwa narkoboy ini suatu barang haram yang dapat merusak bangsa dan negara, maka Ferdi melaporkan kepada polsek terdekat untuk menyita seluruh barang haram ini. Sesaat kemudian datanglah Mr. Shinji dari Jepang untuk meminta dan mengembalikan barangnya. Komandan polsek ini pun menasihati Ferdi agar bersiap akan apapun yang terjadi di kehidupan Ferdi selanjutnya, karena Jepang tidak akan melepaskan Ferdi begitu saja. 應承過我媽，一定唔會入黑石。聽啲人講完呢啲説話之後， Saat Ferdi keluar dari kantor Kapolsek, ia merasa curiga karena opium tersebut tidak dihancurkan atau dimusnahkan. Lalu Ferdi yang kepo mengikuti truk pengangkut opium tersebut dan membogem mereka semua. Di sisi lain ternyata Longki dan anak buahnya juga berniat mengambil opium itu. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka Longki pun mengajak Ferdi sparring dengan taruhan jika Ferdi dapat bertahan dari dirinya sampai rokok yang dibuang Longki ini habis, maka Ferdi akan jadi pemilik opium haram tersebut. Di tengah pertarungan, tiba-tiba Ferdi berhenti menyerang dan mengatakan bahwa rokok Longki telah menjadi abu dan ia tidak ingin melanjutkan pertarungan karena ia bisa membunuh Longki. Mendengar ucapan Ferdi, maka Longki pun tertawa. Longki yang memiliki jiwa sportif ini pun dengan ikhlas memberikan truk yang berisikan opium tersebut kepada Ferdi. Lalu Ferdi meminjam korek api kepada Longki dan ia pergi ke belakang truk. Longki yang berpikir bahwa Ferdi akan nyebat dulu sebatang, ternyata Ferdi membakar dan meledakkan truk yang berisi jutaan dolar. Akan hal tersebut membuat Longki tertawa dan terheran-heran. Sebelum Longki pergi dengan anak buahnya, ia pun berpesan kepada Ferdi agar dapat menghubunginya jika Ferdi butuh bantuan. Kembali ke gudang teh yang dimana Ferdi telah dipecat dengan tidak hormat akibat ulah Ferdi melaporkan bisnis haram berkedok teh kepada polisi. Saat makan siang di rusun, Ferdi yang galau karena sudah jadi pengangguran lagi, ia pun dihibur oleh teman-temannya yang memutuskan untuk resign secara berjamaah dan meminta Ferdi untuk menemui Longki. Malam harinya, Ferdi pun menemui Longki di tempat klub ajib-ajibnya. Saat menunggu, tiba-tiba Ferdi langsung dibogem oleh Longki dan mengajaknya untuk sparring ulang. Lalu Ferdi menyampaikan bahwa tujuannya menemui Longki yang selengean ini bukanlah untuk bertarung, melainkan ia mencari pekerjaan untuk dirinya dan 5 orang teman senasib seperjuangannya. Ferdi melanjutkan bahwa dirinya bisa bekerja apapun kecuali membantu Longki berkelahi. Dan Ferdi meminta upah agar dapat memberikannya gaji sebanyak 8 sen per hari. Akan tetapi Longki yang baik hati dan tidak sombong ini malah memberikan gaji 10 kali lipat, yakni 2 dolar per harinya. Hai. Tak cukup sampai di situ saja, Longki mengumumkan kepada seluruh hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah bahwa mulai sekarang Ferdi adalah sahabat sejatinya Longki. Dan hal itu diliput oleh koran setempat untuk mengabarkan berita terupdate mengenai Shanghai. Scan beralih sedang memperlihatkan Ferdi telah bekerja di restorannya Longki. Saat yang bersamaan datanglah teman-teman Ferdi dari rusun 4 orang lagi untuk melamar pekerjaan. Dan Longki pun menerima mereka tanpa interview, pas foto, fotokopi ijazah, dan lain-lainnya. Saat Ferdi sedang mengantarkan makanan, Longki pun mengajaknya bergelut sampai ke tengah jalan. Setelah semua itu selesai, mereka berdua minum amer dan Longki menceritakan visi misinya bahwa tujuan dia mengalahkan geng Partu yang hanya tinggal 3 orang lagi adalah untuk mencegah Cina dipimpin oleh Jepang. Karena jika kekuasaan jatuh ke tangan geng Partu, mereka akan menjual Cina kepada Jepang. Selama ini Longki berkelahi dan membunuh itu semua Longki lakukan semata-mata peduli kepada rakyat Cina agar tidak dijadikan budak oleh Jepang. Mendengar penjelasan Longki, mulai saat itu Ferdi akan mendukung Longki. Sempoyongan akibat amer yang dinono bersama Longki membuat Ferdi pulang ke rusun setengah sadar dan memeluk Rosna. Meskipun kena bogeman Rosna, tapi Ferdi menganggap itu adalah sebuah bogeman dari bidadari Tuhan. Karena berbahagianya hati Ferdi, ia pun menyanyikan lagu yang sangat-sangat tidak enak untuk didengar. Akan tetapi ayahnya Rosna Gurubing tersenyum yang menandakan dia merestui Rosna dengan Ferdi.
Ferdi menitipkan surat untuk bertemu di pinggir danau kepada Rosna, lalu mereka berdua pergi untuk berkencan. 得唔得？ 浪漫。 Di sisi lain, Longki ditemui oleh pimpinan Jepang yang bernama Gama, dan dia mengajak Longki untuk bekerja sama dalam memperluas bisnis yang saling menguntungkan. Akan tetapi Longki yang sudah sedari awal tahu bagaimana cara Jepang dalam menjajah, maka Longki berkata kepada Gama, "Modeko cara waang menjajah Konoha dulu yo, kok Joden ma bisa kanciang deang." Karena Longki menolak tawaran untuk bekerja sama, Gama pun menemui ketiga ketua geng Partu untuk membunuh Longki secara berjamaah. Gama pun menjanjikan jika mereka berhasil membunuh Longki, maka dia akan memberikan sebagian bisnis opiumnya kepada geng Partu. Dan satu hal lagi, wilayah yang sudah dikuasai Longki selama ini akan jatuh ke tangan geng Partu seperti dulu lagi. Mendengar ide dan inspirasi dari Jepang, ketiga pimpinan geng tua bangka ini pun menyetujui dan merencanakan akan membunuh Longki dengan racun yang diletakkan pada sebuah pena tulis. Dan langkah awal yang mereka susun ialah membujuk Ferdi dan Guru Bing sang mantan geng Partu juga untuk bekerja sama karena mereka berdua ahli dalam bela diri. Setelah bertemu dengan mantan gengnya, Guru Bing mengatakan bahwa dirinya dan Ferdi tidak akan ikut campur dalam urusan mereka. Guru Bing menjamin bahwa Ferdi tidak akan membantu Longki karena Ferdi adalah calon menantunya. Dan Guru Bing menambahkan Ferdi akan meninggalkan Shanghai esok paginya. 老師，今日已經好俾面你咧。今晚佢會坐最後一班船離開上海。師傅，點解我哋要驚佢哋啊？ Di sisi lain, di klubnya Longki, ketika ia mau menandatangani hak perampasan aset koruptor, tiba-tiba jari tangan Longki ditusuk oleh jarum beracun. Lalu Abu Jahal di sampingnya ini pun menaburkan tepung pembuta mata. Menyadari dirinya telah dijebak, Longki langsung menyerang mereka. Karena efek racun dan matanya tidak berfungsi dengan baik, Longki pun menerima beberapa tusukan pedang di kaki dan di punggungnya. Ferdi yang berfirasat sahabatnya Longki dalam bahaya besar, ia pun menuju klub dan menemukan Longki sudah terluka parah. Dengan segenap kemampuannya, Ferdi sebisa mungkin menyelamatkan Longki. Beralih ke sisi lain, di markasnya geng Partu, Lambo, Alif, dan Abil memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan rusun Guru Bing dan membunuh semua penghuni rusun. Hal ini dilakukan karena geng Partu mendengar kabar bahwa Ferdi telah membantu Longki. Sampailah kelompok Jepang di kediaman Guru Bing. Tanpa basa-basi, mereka langsung menyerang semua penghuni rusun. Melihat kungfu Guru Bing dan anak buahnya cukup tangguh, Naruto pun turun dari mobil dan melemparkan rasen surikannya. Guru Bing yang mempunyai refleks seperti RR Kilemon ini langsung mengorbankan diri demi putrinya Rosna. Melihat Guru Bing yang terluka membuat Naruto berkesempatan besar dan menghabisi nyawa Guru Bing. Sementara Rosna dijadikan sandera tawanan untuk menangkap Ferdi. Berhasil menghindar untuk sementara waktu, Longki yang sudah ngos-ngosan akibat luka dan efek racun cap air liur biawak jahanam ini merasa hidupnya tidak akan lama lagi. Longki menutup pintu besi untuk mengurung Ferdi. Hal ini dilakukan Longki karena ia tidak mau sahabat sejatinya si Ferdi ini mati sia-sia karena membantu dirinya. Longki pun melawan gangster hanya seorang diri. Ferdi terus berusaha membuka pintu besi dan terus memanggil nama Longki. Di saat keadaan Longki semakin parah, datanglah pimpinan kepala Jepang si Gama. Di penghujung hayatnya, ia masih bisa tersenyum kepada sahabatnya Ferdi. Lalu ia mengatakan ingin tetap jadi sahabat sejatinya Ferdi di kehidupan kedua. Lalu Gama pun memenggal kepala Longki. Beralih ke Ferdi yang telah berhasil keluar dari pintu besi dan ia pun kembali ke rusun. Akan tetapi Ferdi dikagetkan dengan seluruh penghuni rusun telah rata dengan tanah. Di sisa akhir hayatnya sebelum menemui sang pencipta, Guru Bing sempat berpesan kepada Ferdi agar dapat menyelamatkan putrinya Rosna yang telah disandra oleh geng Partu dan Jepang.
Setelah itu nikahilah anakku, pergilah dari Shanghai dan bacalah bismillah sebelum bercocok tanam agar keturunanmu tidak jadi pengikut Dajjal, ucap Guru Bing. Keesokan paginya, dengan dendam dan amarah yang berfire-fire, Ferdi mendatangi markas geng Partu dengan nawaitu mengirimkan mereka semua bertemu dengan malaikat Israel. Setelah semua anak geng Partu dan Jepang dikalahkan oleh Ferdi, muncullah Lambok dengan pedang besarnya menyerang si Ferdi. Tanpa mengingat pesan ibunya lagi di kampung, Ferdi pun melepaskan tinju tangan kanan yang mengakibatkan Lambok patah tulang dan innalillahi. Berhasil mengalahkan Lambok, maka Abil dan Alif pun muncul secara bersamaan untuk mengeroyok Ferdi. Ferdi yang di dalam pikirannya ini hanya ada balas dendam, maka ia kembali menggunakan tinju tangan kanan badangnya yang membuat Abil dan Alif pun modar. Selanjutnya Ferdi pun dihampiri oleh Naruto Jepang dan Ferdi menanyakan apakah Naruto lah yang melakukan pembantaian di rusun. Dengan wajah yang tanpa bersalah, Naruto pun mengakuinya dengan tersenyum. Ferdi yang titisan Wong Pei Hung ini membuka outfitnya yang menandakan ia semakin serius menghadapi Naruto. Saat Naruto mengeluarkan tendangan mautnya, Ferdi kembali menggunakan tinju tangan kanannya sehingga tulang kaki Naruto ini pun keluar. Selanjutnya, Ferdi pun harus melawan kelompok geng Katana dan bukan Ferdi Feiung namanya jika tidak berhasil membantai mereka semua. Saat Ferdi berpikiran bahwa Naruto telah modar, ternyata ia masih hidup dan sudah membidik Ferdi dengan Rasen Shuriken-nya. Beruntungnya Ferdi saat yang bersamaan datanglah bantuan dari Rosna yang berhasil meloloskan diri. Mengetahui Naruto bertarung secara licik, maka Ferdi pun melepaskan pukulan kritikal yang membuat Naruto pipis di celana. Lalu Ferdi pun mendatangi musuh terakhirnya si Gama yang lagi standby di lantai atas. Sesampainya di sana, Gama mencoba membujuk Ferdi untuk bekerja sama. Akan tetapi jawaban Ferdi ialah menyuruh Gama untuk pergi dari Cina sekarang juga. Mendengar jawaban Ferdi, maka Gama pun juga melepaskan outfit dan mencabut pedangnya untuk menyerang Ferdi. Tiba-tiba Ferdi kerasukan arwah Bruce Lee dan sengaja mengenai dirinya tertusuk pedang Gama untuk mendapatkan kesempatan melepaskan tinju Aldo Stuck 500. Ending yang sangat victory. Pesan dan pelajaran yang dapat kita ambil pada film ini ialah jangan pernah meremehkan siapapun di dunia ini. Mungkin saja saat ini orang yang kita anggap tidak berguna ternyata membantu kita di kemudian hari. Bayangkan saja si Ferdi di film ini jika ia dihina, diremehkan, digibahkan ketika ia tidak memiliki pekerjaan alias pengangguran, mungkin dirinya akan membalas dendam dengan kekuatan dan kelebihan yang dimilikinya. Maka dari itu pentingnya bagi kita semua untuk menjaga diri dari sifat sombong sebagaimana Allah sudah berfirman dalam Al-Quran surat Luqman ayat 18. Saya Ocu yang mewakili Sinja Entertain yang bertugas pamit undur diri dan tak lupa Ocu ucapkan terima kasih sebesar korupsi koruptor kepada kalian yang telah support channel Sinja Entertain. Sampai jumpa di film selanjutnya. Tayang gendong. Terima kasih.